Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfula Lima Beruro dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Di sini para ulama memiliki beberapa pendapat, yaitu diantaranya yang pertama berdasarkan tempat turunnya suatu ayat, dimana yaitu untuk Makkiyah yaitu suatu ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di kota Mekah dan sekitarnya, yaitu seperti di Arafah, Mina, dan Hudaybiyah dan sekitarnya. Kemudian untuk Madaniyah yaitu suatu ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di kota Madinah dan sekitarnya, yaitu seperti di Badar, Uhud, dan sekitarnya. Kemudian para ulama memiliki pendapat juga mengenai ayat yang tidak termasuk dalam Makkiyah dan Madaniyah, yaitu seperti ayat surah At-Taubah ayat 42 dan Az-Zukhruf ayat 45, dimana At-Taubah ayat 42 ini diturunkan di Tabuk dan Az-Zukhruf ayat 45 ini diturunkan di Baitul Maqdis, tepatnya pada peristiwa Isra. Kemudian yang kedua yaitu para ulama berpendapat berdasarkan khitab atau seruan dari suatu ayat. Untuk Makkiyah yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan untuk penduduk Mekah, dan untuk yang Madaniyah yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan untuk penduduk Madinah. Dari pengertian di atas, para ulama menyimpulkan bahwa suatu ayat yang diawali dengan Ya Ayyuhan Nas, maka ayat tersebut masuk dalam golongan surah Makkiyah. Kemudian surah yang diawali dengan Ya Ayyuhalladzina Amanu, maka surat itu termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan waktu turunnya suatu ayat. Untuk Makkiyah yaitu suatu ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan untuk yang Madaniyah yaitu suatu ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi hijrah ke Madinah. Di sini apabila suatu ayat turun maka dilihat dari waktu turunnya, bukan dari tempat turunnya suatu ayat. Jadi semisal kalau ayat tersebut turun di kota Mekah, Arafah atau Hudaybiyah dan sekitarnya, tetapi ayat tersebut turun setelah Nabi hijrah, maka ayat tersebut termasuk dalam surah Madaniyah karena dilihat dari keterangan waktunya, bukan dari tempatnya. Kemudian yang kedua mengenai karakteristik surah Makkiyah. Karakteristik surah Makkiyah itu yang pertama, setiap surah diawali dengan ayat sajadah, setiap surah mengandung lafaz kallah, setiap surah berisi seruan Ya Ayyuhan Nas. Kemudian yang keempat, setiap surah berisi kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali surah Al-Baqarah. Yang kelima yaitu setiap surah mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surah Al-Baqarah. Kemudian mengenai keistimewaan dari surah Makkiyah ini, yang pertama yaitu ajakan tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua yaitu penetapan dasar-dasar ibadah dan muamalah. Yang ketiga yaitu berisi mengenai kisah Nabi terdahulu sehingga dapat ambil pelajaran. Yang keempat yaitu kata-katanya biasanya pendek dan mengandung kata-kata yang mengesankan. Kemudian yang ketiga yaitu membahas mengenai karakteristik surah Madaniyah. Karakteristik dari surah Madaniyah ini ada tiga, yaitu yang pertama, setiap surah berisi mengenai kewajiban atau had atau sanksi. Yang kedua yaitu setiap surah di dalamnya disebutkan untuk orang-orang munafik kecuali surah Al-Ankabut. Dan yang terakhir yaitu setiap surah di dalamnya mengandung dialog para ahli kitab. Kemudian untuk keistimewaan dari surah Madaniyah ini yaitu yang pertama, Al-Quran berbicara kepada masyarakat Islam Madinah, dan yang kedua yaitu seruan terhadap
para ahli kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga yaitu dalam masyarakat Madinah, yaitu terdapat atau muncul masyarakat orang-orang munafik. Dan yang terakhir yaitu pada umumnya ayat-ayatnya dan surah-surahnya itu biasanya berbentuk panjang. Dan yang keempat yaitu membahas mengenai manfaat dari mengetahui surah Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama manfaatnya kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran memiliki keindahan sastra yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga yaitu untuk dijadikan alat bantu menafsirkan ayat Al-Quran. Yang keempat untuk mengetahui sejarah hidup Nabi dari ayat-ayat tersebut. Terus yang kelima sebagai pengajaran dan pendidikan. Dan yang keenam yaitu untuk dapat membedakan nasih dan mansukh. Dan yang terakhir yaitu membahas mengenai cara menentukan Makkiyah dan Madaniyah, yaitu ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara simai nakli, yaitu didasarkan pada riwayat sahabat yang hidup dan yang melihat proses turunnya ayat tersebut atau wahyu tersebut. Dan yang kedua yaitu dengan cara kiasi ijtihadi, yaitu didasarkan pada melihat ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.